Gerobokan Jumat 28 Juli 2023, Rianta SH, Ketua Umum GJL yang juga anggota DPR RI Komisi 2 Fraksi PDI Perjuangan, menindaklanjuti aduan warga Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, tentang pemerataan sawahnya yang terlalu tinggi agar bisa dikeruk biar rendah dan dapat dialiri air lewat jeratun. Namun kegiatan ini tidak berjalan mulus karena selalu didatangi petugas baik Polsek, Polres dan juga Krimsus. Agar kegiatan ini dihentikan oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, Rianta mencari solusi agar petani terlindungi dan bisa dibuatkan peraturan daerah yang belum diatur oleh regulasi yang ada. Apa yang disampaikan petani selaku pemilik sawah adalah murni permintaan agar tanahnya bisa dikeruk supaya rendah, dan tidak minta pembayaran. Jika ada yang siap mengerjakan, petani sangat berterima kasih. Jika ada media yang menyebut penambangan berarti mereka tidak turun ke lapangan dan hanya menerima narasi dari orang yang tidak bertanggung jawab dan iri jika petani hidupnya sejahtera. Saya Rianto, saya Ketua Gerakan Jalan Lurus. Hari ini saya di Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Seperti kita lihat di sana, ini hamparan sawah yang habis dipanen. Kemudian petani ini berharap bisa meratakan tanahnya agar rata, kemudian agar bisa ditanami padi, agar bisa diairi. Karena seperti kita tahu bahwa Kabupaten Grobogan itu salah satu penyangga pangan nasional. Jadi tugas bapak-bapak petani juga berat. Ini diratakan, ya nanti biar bisa ditanami padi. Pupuk pun kelihatannya petani kesulitan pupuk. Nah ini saat akan diratakan agar bisa ditanami padi, tapi justru kemarin ada anggota Polres Grobogan. Jadi agar Pak Presiden Jokowi tahu bahwa yang berkaitan dengan kegiatan pemerataan tanah begini agar dibuatkan aturan. Dan ini juga saya himbau kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Sigit Listio, ini petani-petani yang akan memeratakan tanah ini mohon untuk dipertimbangkan, jangan sampai ditindak dan ditakut-takutin. Kasihan, karena tugas petani berat, menyediakan pangan nasional. Kemudian juga saya kira hari ini petani pun sangat sulit karena harga gabah pun merosot. Jadi itu nanti agar menjadi perhatian bersama. Oleh karena pemerataan sawah tidak termasuk jenis pertambangan di ESDM, maka Ketua Gerakan Jalan Lurus Rianta SH dan Divisi Hukum Rusmito SH menghadap Ketua DPRD Provinsi Jateng, Haji Sumanto SH, meminta agar pemerataan sawah yang belum masuk dalam aturan pertambangan untuk dibuat peraturan, baik melalui Perda atau Perbub, agar nasib petani terlindungi karena petani adalah sebagai penopang ketahanan pangan di Jawa Tengah. Nami kula Pak Sudarto, Dusun Wolo, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Purwodadi, Grobogan, Semarang, yang Indonesia. Kula mbetake tanah kula kados gunung, kula kan mendeti purun sing purun mboten bayar, mboten kula dol. Pun saged mendhet kula alhamdulillah seneng kersane saluran niku saged lancar teraliri air saluran. Pun ngoten. Ali nek enten nganu niku lho Pak, kula niku mboten saged milih mendhet sing purun lha niki Mbah Dit. Nggih Mbah, niki pendhet Mbah pun mboten sah bayar. Pak olem ae. Oh Mbah Kaji Margono wi. Ya Mbah Kaji. Bersami mawon nggih ngoten niku mon polane nggih sami. Nganu kok polane nggih data kan Mbah Di sebagai sing siap njipuk tanah. Karena jenengan kudune nganggo alat. Ngelokno solar, mesti nganggo di. Iya. Sampai no Mbah Di. Itu saya untuk alihkan untuk biaya niku tanahe. Dibuat teng kiran operasional itu tanahe lah. Itu pinten sare? 80 ya. 80 itu untuk jenengan tok apa sak treke? Kabeh niku. Oh treke juga solar sama truknya. Treke jenengan berarti ya? Perit saya cuma dikasih 20.000 Pak. Masalahnya jualnya juga 80. Kan obat operasional buat bego apa semua banyak operasionalnya. Operator bego kono ini.
Dia operator bego. 20.000 per solarnya Mas, solarnya habis berapa? Jadi solarnya 20.000 kan sudah potong solar apa biaya operasional aja? Operasional aja, satu rate-nya saya itu segitu. Terus Lagi biaya solarnya sudah masuk itu? Ya, 20.000 sudah masuk itu? 20.000 itu biaya Itu solar. per rate itu rate-nya Pak, 5.000 per lah. rate itu masuknya itu. Deket aja, karanya deket. terus yang tukang begone operatornya berapa turahannya? Ya belum ada. Ya kalau mengenai toran tetap belum bisa jawab toh Pak. Tetap belum bisa jawab. Karena apa? Wong belum. Tapi kan bisa diprediksi untuk truk sekian bisa dihitung. Sehari berapa rate? Gampang itu. Sehari berapa rate? Lancar ya berapa rate berarti? Neng kemarin 2 hari tidak lancar. Mobil itu kadang-kadang sakit 40 sampai 60. 60 rate. Kalau 40 sampai masuk semua Pak. Kadang mobilnya kan ada yang Cuma 2. 2, kadang ada yang 3, kadang ada yang masuk. Apa nyewane alat piro? Alatnya itu Sak jamnya piro? cara sewane sedino. Itu kalau kasih 1 red 10.000. Oh, dibagi per rate. Ya per rate itu. 80 tuh include dan include sama tigu sama angkutan sama solar. Terus solarnya biasanya tek berapa? Berapa liter? Salah Tigu. rate 40? 60 liter. 70 liter. Satu hari. sehari. Iya, satu hari. Berarti kira naik 70 liter itu. 70 kali 16.000 deklet kan? Ya. Solarnya tumbas bundi Subsidi. Solar Deklet biasa. apa subsidi? 5.600 itu tuh. 6.000. 6.700. Anu. Belinya itu toh 6.700 itu toh. Ya. 700 tapi kan kalau kayak biku kan nggak bisa Pak. Iya. Kita belum bisa dihitung ya keuntungannya ya. Nek bar nembe dudungke malah. Mau lewat operator itu begini oleh kok. Jalan sembarang duit kabeh. Di mana ya Pak anggota DPR Jadi RI? ini terima kasih kepada Polri Polda Jawa Tengah yang sudah mengatensi apa yang saya informasikan. Ya. Seperti kita lihat bersama, inilah wujud daripada tanah yang diambil oleh artinya oleh orang yang disuruh petani. Jadi ini memang kenyataannya memang ini untuk agar bisa ditanami. Seperti kita tahu bahwa Purwodadi, Demak, Pati, Blora itu sebagai Lumbung. daerah menjadi lumbung pangan nasional. Lumbung Pak. Nah, ini mestinya tugas saya sebagai anggota DPR RI untuk bagaimana ketika ada persoalan kayak begini, saya berpikir bagaimana agar ada solusi yang konstitusional. Sementara di tafsir atau ketentuan umum undang-undang Minerba itu kan kemungkinan tidak menjangkau yang kayak begini. Jadi ini ke depan perlu dirumuskan adanya satu kebijakan yang dapat berpihak pada semuanya. Rianta juga sangat prihatin atas nasib petani yang menjalankan pemerataan tanah, dianggap tambang ilegal oleh salah satu media yang tidak objektif, bahkan menuduh secara personal dengan tuduhan DPR RI menjadi backing tambang ilegal. Hal ini adalah fitnah dan melanggar pasal 311 KUHP. Oleh karenanya, Divisi Hukum GJL akan melaporkan ke APH agar tidak memberitakan yang tidak sesuai dengan fakta. Sebagai wakil rakyat, Rianta berupaya mencari solusi agar para petani tidak dijadikan objek pungli oleh oknum polisi yang menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, Rianta SH DPR RI PDIP yang juga Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus didampingi Divisi Hukum Rusmito SH mohon petunjuk kepada Irwasda Polda Jateng agar anggota yang sering melakukan pungli mohon ditindak tegas agar Polri tetap terus melindungi, mengayomi sesuai dengan slogan polisi presisi sesuai instruksi Kapolri. Agar berita ini sesuai dengan fakta, Presisi Nusantara News masih menggali dari beberapa sumber. Presisi Nusantara News, Maulidia Sendi melaporkan.